Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzul Laili dengan NIM 23110224. Saya di sini sebagai ketua kelompok. Nah, jadi teman-teman, di sini saya akan membahas tentang intro to two-stage object detection. Jadi pada bagian 7.1 ini kita membahas tentang two-stage object detection. Sesuai namanya, metode ini bekerja dalam dua tahap utama. Nah, jadi tahap pertama adalah regional proposal, yaitu proses untuk mencari area atau lokasi yang kemungkinan terdapat objek dalam gambar. Nah, selanjutnya itu tahap kedua yaitu eh, refinement stage, yaitu proses untuk menentukan objek tersebut termasuk ke dalam kategori apa serta memperbaiki posisi bounding box-nya. Jadi bisa kita simpulkan model ini tidak langsung mengenali objek, tetapi dia tuh mencari kandidat lokasi terlebih dahulu, kemudian baru diklasifikasikan. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini ada gambar. Jadi pada gambar ini adalah gambar timeline teman-teman, ditunjukkan perkembangan model two-stage detection dari waktu ke waktu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dimulai dari RCNN, kemudian berkembang menjadi fast RCNN, lalu faster RCNN, hingga model yang lebih kompleks seperti max RCNN. Nah, hal ini menunjukkan bahwa setiap model baru dibuat untuk meningkatkan kecepatan akurasi dari model sebelumnya. Nah, jadi pertama-tama teman-teman di sini ada RCNN ini, yaitu cara RCNN ini cara awal buat cari area objeknya. Nah, ini dia tuh masih manual. Jadi RCN ini kekurangannya itu dia lambat serta banyak region yang harus dicek satu persatu gitu teman-teman. Nah, selanjutnya itu, nah di sini juga fast RCNN itu, nah dia tuh semakin kanan dia semakin berkembang. Nah, jadi fast RCNN itu dia eh, gambarnya bisa diproses sekali dengan CNN, lalu ambil fitur tiap region pada Roy Polling. Nah, jadi dia lebih cepat dari RCNN. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa lihat di sini ada Regional Proposal Network atau RPN, teman-teman bisa di sini. Nah, jadi dia itu tidak manual lagi tapi pakai neural network. Nah, jadi dia tuh lebih cepat dan otomatis. Di sini juga ada, kalian bisa lihat ada RCFN. Nah, dia ini fokus ke efisiensi. Nah, jadi posisi objeknya lebih akurat. Jadi modelnya jadi lebih paham posisinya. Nah, selanjutnya itu ada Max RCNN, dia itu upgrade dari Faster RCNN. Nah, dia tuh tambahannya bukan cuma bounding box, tapi juga ada max-nya, yaitu bentuk objek detailnya. Nah, selanjutnya itu ada Qiskit RCNN, yaitu deteksi dilakukan bertahap atau Qiskit. Nah, ibaratnya itu kayak diperiksa berkali-kali biar makin akurat, jadi hasilnya lebih presisi. Nah, selanjutnya itu ada HTC atau Hybrid Text Cascade. Nah, dia itu gabungan beberapa tugas. Yang pertama itu dia untuk deteksi, dan kedua itu untuk segmentasinya. Jadi dia lebih kompleks tapi lebih pintar. Nah, selanjutnya itu ada Double Heart RCNN, yaitu untuk memisahkan ya bagian klasifikasi dan bagian bounding box-nya. Tujuannya biar hasilnya lebih optimal. Nah, selanjutnya teman-teman setelah di sini 7.1.1 yaitu ada eh, RCNN atau Region with Convolutional Neural Network. Jadi pada bagian ini teman-teman, pada metode ini langkah pertama adalah menggunakan selective search untuk menghasilkan sekitar 2000 regional proposal atau kandidat objek.
setelah itu, setiap regional akan diproses satu persatu menggunakan CN untuk mengekstrak fitur. Kemudian hasilnya diklasifikasikan menggunakan CFM dan posisi bounding box. Nah, teman-teman bisa lihat gambar ini. Jadi pada gambar ini teman-teman bagian kiri itu adalah proses dalam model di dalam otak atau AI-nya. Dan kanan itu adalah hasil deteksi atau gambar asli. Nah, yang pertama teman-teman ada fitur maps atau lapisan-lapisan warna. Jadi gambar dipecah jadi beberapa layar atas ke bawah. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi setiap layarnya ini dia tuh punya tugas. Nah, jadi layar pertama itu dia tuh untuk menangkap bentuk sederhana seperti garis dan tepi. Nah, selanjutnya layar tengah itu untuk bentuk kompleksnya dan layar bawah itu objeknya lebih jelas. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, yang kedua itu teman-teman ada Ancor atau regional proposal atau kota-kota kecil. Jadi garis-garis segitiga teman-teman bisa di sini. Ini tuh untuk nunjukin model melihat ke berbagai bagian gambar. Nah, di sini tujuannya adalah seperti ini. Jadi itu teman-teman sistemnya itu mencoba berbagai ukuran kotak dan berbagai posisi. Tujuannya di sini dia tuh melihat ada nggak ya objeknya. Nah, selanjutnya bagian kanan itu teman-teman bisa lihat sini yaitu hasilnya. Nah, ini adalah gambar asli sapi di lapangan, teman-teman bisa di sini. Jadi kotak biru dan hijau ini, teman-teman, artinya kalau biru ini, teman-teman bisa di sini, dia itu kandidat areanya atau proposalnya, dan hijau ini, teman-teman, dia itu hasil akhir atau objek yang terdeteksi. Nah, jadi di sini modelnya tuh menemukan ya pertama itu ada sapi besar, ini yang utama. Nah, di sini juga ada sapi kecil di belakang, teman-teman bisa di sini, dan ada objek lainnya seperti apa ya ini? Oh ya, tiang dan lain-lain. Nah, selanjutnya teman-teman, nah, teman bisa lihat di sini gambar ini. Jadi ini adalah model RCNN yang bekerja dengan cara cari banyak kemungkinan area atau klasifikasi satu persatu. Nah, yang pertama ini teman-teman yaitu ada input gambar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada gambar orang atau astronot. Selanjutnya itu dia itu ke selective search. Nah, jadi sistem itu mencari banyak kandidat area atau regional proposal. Contohnya itu seperti area kepala. Nah, selanjutnya itu mungkin area badannya atau objek lainnya seperti helm, mungkin bendera dan lain-lainnya. Nah, selanjutnya itu ada proposet region kotak-kotak, teman-teman bisa di sini. Jadi setiap kotak dianggap sebagai calon objeknya. Nah, selanjutnya itu ada di sini teman-teman bisa lihat juga ada grouping. Nah, jadi setiap kotak itu di crop, nah di resize ke ukuran sama supaya bisa masuk ke CNN-nya. Selanjutnya itu teman-teman juga bisa lihat di sini ada backbone CNN. Jadi tiap region diproses pakai CNN. Tujuannya itu untuk ambil fitur atau ciri-ciri objeknya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada si VM, teman-teman lihat sini. Nah, ini untuk mengklasifikasi, menentukan ini objek apa ya. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di sini ada astronot 09 astronot. Nah, ada 0.87 helmetnya dan 0.89 itu truknya. Nah, di sini juga teman-teman bisa lihat ada bounding box-nya. Jadi ini tuh bounding box-nya itu untuk memperbaiki posisi kotak supaya
seperti lebih pas ke objeknya dan tidak meleset. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke 71.2 yaitu pas RCNN. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini dia tuh ada perbedaan ya teman-teman dari gambar sebelumnya. Jadi eh, kalau RCNN kan CNN itu dijalankan berkali-kali dia tuh lambat. Nah kalau pas RCNN itu dia dijalankan sekali saja dan lebih cepat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah yang pertama itu teman-teman di sini kan dia input gambar. Jadi gambar astronot itu masuk ke sistemnya nanti. Setelah itu background CNN yaitu gambar langsung diproses oleh CNN-nya. Jadi hasilnya itu akan ada fitur maps. Maaf. Contohnya CNN Feature Map 512 kali 7 kali 7. Nah, ini adalah gambar ringkasan informasi gambarnya. Yaitu ke selective search-nya sama seperti sebelumnya teman-teman, yaitu untuk mencari regional proposal atau kotak-kotak. Bedanya sekarang ini tidak langsung ke gambar asli tapi ke fitur map-nya. Nah selanjutnya teman-teman kita ke Roy Polling. Jadi kotak dari gambar dipetakan ke fitur map, jadi posisi tetap sama dan no. Jadi dia tuh posisinya tetap sama nanti teman-teman, tapi dalam bentuk fitur. Nah, selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya, ada Roy Projection. Jadi kotak dari gambar ini dipetakan ke fitur map. Nah, jadi nanti tuh di sini posisinya itu tetap sama tapi dalam bentuk fitur. Nah, selanjutnya di sini ada Roy Polling. Jadi Roy Polling ini setiap region di dalam diambil dari fitur mapnya. Fungsinya itu untuk menyamankan ukuran outputnya supaya bisa masuk ke layar berikutnya. Nah, di sini selanjutnya ada FC layer atau fully connected. Jadi fitur ini diprosesnya tuh lebih cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat dibagi dalam 2 cabang ya. Nah, yang pertama itu ada teman-teman di sini ada softmax klasifikasi. Jadi dia itu menentukan objek, yaitu ada 09 astronot. Nah, selanjutnya itu yang ada bounding box-nya, yaitu memperbaiki posisi kotaknya. Nah, selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada gambar ini, yang ini teman-teman bisa lihat sini. Jadi gambaran besarnya ini tuh teman-teman untuk mengubah ukuran region kotak jadi ukuran tetap supaya bisa visual neural networknya. Jadi alurnya itu teman-teman yang pertama dia tuh menginput image dan regional proposalnya ke kiri. Nah di sini ada kotak region digambar, ukurannya yaitu H kali W. Nah yang kedua itu ada polling section atau tengah. Nah jadi regional tadi dibagi-bagi menjadi beberapa grid kecil. Nah, contohnya dibagi jadi 2x2 atau 3x3 bagian dari setiap bagian kecil. Nantinya itu bakal diambil nilai maksimum atau max pollingnya. Jadi dari banyak angka jadi satu angka per grid, teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada max polling. Nah, jadi hasilnya
hasil akhirnya itu jadi ukuran tetap H kali W teman-teman ya. Nah, contohnya dari region besar jadi 2 kali 2 kotak saja. Nah, jadi isi tiap kotak itu nilai terbesar dari tiap bagian. Maaf teman-teman, di sini betul-betul ribut. Nah, selanjutnya teman-teman kita masuk ke 7.1.2, di mana pada bagian ini dilakukan perbaikan dari RCNN-nya. Jadi perbedaannya adalah gambar hanya diproses satu kali oleh CNN untuk menghasilkan fitur map. Nah, jadi kemudian regional proposalnya diambil dari bukan dari gambar asli. Nah, jadi pada ini teman-teman bisa lihat ada gambar. Nah, ini jadi alurnya tuh teman-teman, yang pertama itu ada input image, di sini teman bisa lihat. Nah, selanjutnya ada background atau CNN, jadi gambarnya itu diproses oleh CNN, hasilnya itu ada fitur map. Sini teman-teman bisa lihat, ini kurang lebih teman-teman sama ya seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi teman-teman kurang lebih ini tuh sama ya seperti yang sebelumnya. Kita lanjut aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Nah, pada gambar ini teman-teman, jadi ini inti gambar ini tuh RPN, yaitu bagian yang mencari lokasi objek atau kotak kandidat secara otomatis. Jadi yang pertama teman-teman lihat di sini ada CNN fitur mapnya. Jadi alur besarnya itu ini teman-teman, dia tuh dari kiri ke kanan. Nah, pertama itu ada di sini ada CNN fitur map, jadi gambar diproses CNN-nya. Jadi fitur map misalnya 7 kali 7. Nah, fiturnya itu ada anchor box generator. Jadi di setiap titik fitur map dibuat beberapa anchor atau kotak awal. Contohnya itu ukuran 34,128, sedangkan rasionya itu 1:1,1:2,2:1. Jadi satu titik itu banyak kotak. Jadi di gambar ini total hancur itu K kali N kali N, contohnya itu 9 kali 7 kali 7, jadi ada 441 kotak. Nah, saat sini nah soalnya itu ada RPN atau Head Network. Nah, jadi nanti setiap ancor tuh diproses oleh CNN kecilnya. Nah, di sini ada output 1, yaitu sebagai objek score-nya. Nah, apakah ini objek? Contohnya itu ada 075, dan misal sini ada dia tuh kemungkinan ada objek. Contohnya itu di sini juga ada output 2-nya, yaitu bounding box adjustment. Nah, ini tuh untuk memperbaiki posisi kotaknya. Selanjutnya itu teman-teman ada box refinement atau perbaikan kotak. Nah, jadi yaitu artinya itu posisi dan ukuran kotak jadi lebih pas. Terusnya itu ada filter atau NFS. Jadi
Selanjutnya itu ada filter plus NMS. Nah, jadi banyak kotak yang overlap. Nah, maka bakal dilakukan kayak membuang kotak dengan skor rendah dan gabungkan kotak yang mirip. Hasilnya itu banyak kotak yang terbaik yang dipilih. Nah, selanjutnya itu ada proposet region atau outputnya. Jadi ini hasil akhir dari RPM-nya, teman-teman. Jadi kotak-kotak terbaik setiap masuk ke tahap berikutnya yaitu Roy Polling-nya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, mungkin bakal dilanjutkan sama saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke 7.2. Nah, di sini saya udah masuk ke Google Colab. Kemudian kita di sini akan mengimpor NVIDIA. Kemudian saya sudah jalankan. Terus selanjutnya ini kita akan seperti biasa yaitu mengimpor CP2, impor NumPy dan Matplotlib. Nah, untuk CP2, NumPy segala macam ini kita tidak asing lagi dengan istilah atau library ini karena tiap kita melakukan atau membuat tugas pasti itu yang pertama. Kemudian di sini ada impor your lib. Di sini fungsi codingan ini yaitu ini akan mengunduh gambar. Contohnya di sini itu gambar. Nah, di sini bisa dilihat untuk mengunduh gambar astronaut.jpg. Untuk try di sini akan try expert dipakai ini karena cara download beda antara Python 2 dan Python 3. Nah, bisa dilihat ini kita menggunakan Python 3. Di sini pokoknya intinya dari program ini adalah mengambil gambar dari internet dan disimpan di lokal dengan namanya itu astronaut.jpg. Kemudian di program selanjutnya ada image cp2 image. Di sini membaca gambar dari file ke dalam variabel image. Kemudian di sini fungsi imshow menampilkan gambar dengan matplotlib. Kemudian ada cp2 color. Kemudian imshow, terus flat axis-nya di sini off, menyembunyikan sumbu x dan y agar tampilannya bersih. Pokoknya intinya dari sini yaitu akan membaca gambar astronot lalu ditampilkan dengan warna yang benar di layar. Nah, di sini untuk outputnya. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu ada di dev. Kita masuk ke dev color quantization image kelima. Nah, fungsi ini bertugas menyederhanakan warna pada sebuah gambar menggunakan image clustering. Nah, untuk dev color quantization ini atau image kelima ini yaitu akan membuat fungsi bernama color quantization yang akan menerima dua input yaitu image gambar yang ingin diproses dan K sama dengan 5 ini adalah jumlah warna yang tersisa setelah disederhanakan. Defaultnya itu ada 5 warna. Di sini bisa dilihat. Kemudian kita image lab di sini kita akan gambar ini akan diubah dari format warna BGR ke format lab. Nah, format lab lebih cocok dia digunakan untuk pengelompokan warna karena cara kerjanya lebih mirip dengan cara mata manusia melihat warna. Kemudian kita akan mengubah bentuk data gambar. Nah, di sini gambar yang tadinya berbentuk 3D, 3D itu tinggi, lebar, dan warna diubah menjadi daftar panjang pixel agar bisa diproses sama Keymense. Kemudian kita ke kriteria di sini. Di sini kita akan menentukan kriteria dan jalankan Keymense. Nah, sini ada kriteria. Ini aturan kapan Keymense berhenti. Nah, di sini bisa dilihat kapan Keymense berhenti. Dia akan berhenti jika sudah 200 kali iterasi atau perubahannya sudah sangat kecil sampai 0.2. Kemudian ada CP2 Keymense akan menjalankan proses pengelompokan warna. Nanti hasilnya itu ada tiga yaitu label. Setiap
pixel masuk kelompok mana dan center warna pusat tiap kelompok. Kemudian ada center atau warna setiap pixel. Nah, center di sini akan dikonversi ke format bilangan bulat, format standar warna gambar sampai dari 0 sampai 255. Dan akan kembali ke bentuk semula. Di program ini ada quantize image. Nah, ini gambar akan dikembalikan ke bentuk aslinya, tinggi kali warna kali lebar kali warna. Kemudian warna akan dikonversi kembali dari lab ke BGR agar bisa ditampilkan normal. Kemudian ke generate segmentation. Di sini kita akan masuk ke kode segmentasi gambar. Nah, di sini di baris pertama ini kita akan segmentation image atau jalankan color quantization. Baris color quantization yang sudah dibuat sebelumnya, gambar asli atau image, diproses dan disederhanakan menjadi hanya 5 warna saja, lalu hasilnya disimpan ke variabel segmented image ini. Kemudian ada IMSU menampilkan ke layar. Nah, bisa dilihat untuk outputnya. Dan kita masuk ke depth get bounding box. Fungsi ini akan membuat kotak pembatas atau bounding box di sekitar objek yang ditemukan dalam gambar hasil segmentasi tadi. Di sini ada fungsi depth get bounding box. Nah, di sini fungsi ini akan menerima dua input, yaitu segmented image gambar yang hasil segmentasi sebelumnya dan min size-nya itu sama dengan 200. Di sini juga akan dikonversi ke grayscale. Ini bisa dilihat. Kemudian ada binary juga, gambar grayscale yang diubah menjadi gambar hitam, putih murni, atau binary ini yaitu setiap pixel hanya bernilai 0 atau hitam sampai 255 dan putih. Kemudian ada contours di sini. Nah, kontur di sini akan mencari garis tepi dari semua objek yang ada di gambar binary. Ada boxes atau setiap kontur yang ditemukan dibuatkan kotak persegi yang membungkusnya. Di sini ada X, Y untuk posisi sudut kiri atas kotak. Kemudian ada WH untuk lebar dan tinggi kotak. Dan W kali H ini adalah min size kotak. Kotaknya itu hanya disimpan jika luasnya itu lebih dari 200 pixel. Dan kita return gambaran. Intinya fungsi ini akan mengambil gambar segmentasi lalu secara otomatis mendeteksi objek-objek di dalamnya dan membuat kotak di sekitar setiap objek yang cukup besar. Intinya ini akan membuat bounding box. Dan ada fungsi boxes. Di sini akan kita memanggil fungsi get bounding box yang sudah dibuat sebelumnya itu dengan dua input, yaitu segmented image, gambar hasil segmentasinya, dan min size sama dengan 500. Hasilnya disimpan ke variabel box berupa daftar koordinat kotak. Nah, bisa lihat untuk hasilnya. Kita di sini kita print box. Nah, ini untuk data-datanya semua. Dan kita masuk ke fungsi define maximum number box to draw. Kemudian kita masuk ke bagian max box-nya itu sama dengan 100. Nah, di sini akan menentukan batas maksimal kotak yang akan digambar. Nah, untuk batas maksimumnya itu ada 100. Kemudian image width box, sub image copy sini gambar disalin ke variabel baru bernama image width box. Kemudian ada perulangan for di sini, CP akan di sini akan ada for setiap YWH ini akan setiap kotak diambil koordinatnya satu persatu. Kemudian ada CP2 rectangle menggambar kotak persegi. YWH di sini titik sudut kiri atas, titik sudut kanan plus bawah kotak, dan ada 0 sampai 55 warna garis kotak yaitu hijau. Terus ada dua di sini adalah ketebalan garis kotaknya itu 2 pixel. Nah, di sini untuk outputnya. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Kiki. Oke, selanjutnya itu ada import torch, ASN dan yang lain-lain.
dimana import torch ini dia berfungsi untuk deep learning, dimana semua operasi dasar seperti membuat tensor atau array multidimensi, perhitungan matematika dan training model ada di sini. Jadi dia seperti fondasi utama lah ya untuk semua yang lain. Jadi semua bergantung pada library ini. Terus importer NN kependekan dari neural network yang berisi semua komponen untuk membangun jaringan saraf seperti lapisan konvolusi, lapisan linear, fungsi aktivasi, dan lain-lain. Di mana seperti kumpulan bahan bangunan untuk membuat model deep learningnya. Dan untuk import torch NN function ASF, dia berfungsi sebagai fungsinya itu siap pakai seperti relu, softmax, loss function dan sebagainya. Bedanya dengan NN adalah fungsi ini dipakai langsung tanpa perlu dibuat menjadi objek dahulu. Terus ada import Torvision, di mana library ini khusus untuk pengelolaan gambar dan video yang berisi model-model populer yang sudah terlatih seperti ResNet, VGG, dan lain-lain, serta dataset gambar yang umum digunakan. Dan yang terakhir ada from Torvision Import Transform yang mengambil model transfer dari Torvision. Modul ini digunakan untuk melakukan transformasi pada gambar seperti mengubah ukuran, memotong, menormalisasi warna, dan mengubah gambar menjadi tensor. Jadi intinya kelima baris ini hanyalah menyiapkan semua alat yang dibutuhkan untuk membangun dan menjalankan model RPN menggunakan PyTorch. Selanjutnya itu ada load Rain ResNet 34 from Torch Hub, di mana pada baris pertama yaitu backbone Torch Hub load, dia akan mengunduh dan membuat model ResNet 34 ini teman-teman yang sudah terlatih sebelumnya dari PyTorch Hub. Terus baris keduanya itu ada menghapus lapisan fully connect atau backbone NN sequential, di mana ResNet 34 itu aslinya memiliki lapisan di bagian akhir yang untuk klasifikasinya menentukan gambar ini kucing atau anjing misalnya, dan lapisan tersebut tidak dibutuhkan di RPN jadi dihapus. Terus di bagian backbone eval itu dia mengubah model ke model evaluasi agar bobot model tidak berubah saat digunakan. Ini penting ya teman-teman karena kita hanya ingin memakai ResNet sebagai pengekstrak fitur. Jadi bukan melatihnya ulang, seperti itu. Terus intinya ini mengambil ResNet 34 yang sudah terlatih, lalu memotong bagian akhirnya agar hanya tersisa bagian pengekstrak fitur saja. Jadi hasilnya digunakan sebagai backbone yang akan menghasilkan fitur remap untuk diproses oleh RPN. Selanjutnya itu ada load image sample, di mana bagian pertama mungkin teman-teman bisa lihat ada image page, image HW, dan lain-lain. Jadi image page ini fungsinya untuk menentukan lokasi file gambar yang akan digunakan. Terus CV2 Emrite ini sama seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya, dia akan membaca gambar dari sebuah file. Terus height dan width ini dia menentukan ukuran gambar yang akan digunakan, yaitu ukurannya itu 224 kali 224 pixel. Ukuran ini adalah ukuran standar untuk input ResNet-nya sendiri. Dan CVT color-nya dia akan mengubah warna dari BGR ke RGB seperti biasa. Dan CV2.resize mengubah ukuran gambar menjadi 224 kali 224 pixel. Dan untuk bagian yang kedua mungkin teman-teman bisa lihat ke input tensor itu sendiri, untuk ubah gambar ke tensor. Di sini
digunakan untuk mengubah gambar menjadi tensor yang bisa diproses di PyTorch. Mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa langkah di sini. Torch tensor itu sendiri dia ubah gambar menjadi tensor, dan float itu artinya mengubah tipe data menjadi float. Terus eh, terus permut ini artinya 201 ini ubah ukuran dimensi dari HWC menjadi CHW karena PyTorch membutuhkan channel warna di depan, dan unsqueeze ini tambahan dimensi batch di depan sehingga menjadi satu CHW. Jadi model ini seperti mengemas gambar ke dalam format yang dimengerti oleh PyTorch itu sendiri. Terus yang selanjutnya bagian ketiga itu ada input tensor ya, di mana dia akan menormalisasi gambar, di mana 255.0 ini akan mengubah nilai pixel dari rentang 0 sampai 25 menjadi 0 sampai 1. Terus ada bagian transform normalis yang artinya dia menormalisasi nilai pixel menggunakan nilai mean dan standar yang spesifik. Terus selanjutnya itu ada forward. Forward ini dia memberitahu PyTorch untuk tidak menghitung gradien selama proses ini berlangsung, di mana gradiennya bisa digunakan saat training model. Terus adapun keuntungannya juga, dia prosesnya bakal lebih cepat dan penggunanya memori itu lebih hemat, teman-teman. Untuk fitur map itu sendiri, fitur map which ini belum saya jelasin ya. Mungkin itulah penjelasan tadi. Dia memberitahu PyTorch untuk tidak menghitung gradien selama proses itu berlangsung. Dan fitur map ini ya gambar yang sudah diproses dimasukkan ke dalam ResNet dan menghasilkan fitur map, di mana Bigbone ini artinya model ResNet 34 yang sudah dipotong lapisan akhirnya. Dan untuk input tensornya dia gambar berukuran 1, 3, 2, 4, 4, 2, 4, 4, dan fitur mapnya hasil ekstraksi fitur berukuran lebih kecil. Misalnya 1,512,7,7. Jadi intinya dia hanya 2 baris kode, tapi inilah bagian inti dari proses ekstraksi fitur. Gambar dimasukkan ke ResNet dan keluar sebagai fitur map yang sudah merangkum semua informasi penting dari gambar, siap untuk deteksi objeknya oleh RPN. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan pre-trained Pasteur R CNN model. Di sini saya akan menjelaskan kode objek detection dengan Pasteur RCNN. Yang dilakukan pada kode ini yaitu menyiapkan sistem deteksi objek menggunakan model Pasteur RCNN yang sudah dilatih pada dataset Coco. Di sini ini untuk datasetnya. Di sini langsung saja ke ini import CP kode ini yaitu untuk mengimport library yang ada pada OpenCV. Setelah itu di situ ada define Coco class name, yaitu ada 91 kelas. Ini adalah daftar nama objek yang bisa dideteksi oleh model. Di sini ada beberapa. Yang pertama itu ada manusia. Untuk contoh objeknya itu ada person. Yang kedua itu ada kendaraan. Untuk contoh objeknya ada car, bus, truck, bicycle. Yang selanjutnya ada hewan, yaitu contoh objeknya ada dog, cat, horse, elephant. Terus selanjutnya ada makanan, yaitu pizza, apple, banana, dan sandwich. Di sini juga ada furnitur, yaitu contoh objeknya ada chair, couch, bed, dining, dan table. Untuk elektronik di sini ada laptop, cellphone, TV, dan keyboard. Nah, artinya slot kelas tersebut tidak digunakan dalam dataset Coco. Untuk alur kerja pada sistem ini, yang pertama itu di situ kita menginput gambar atau video, selanjutnya akan diproses atau oleh CP2 transform. Selanjutnya setelah diproses akan dipaster oleh RCNN ResNet 50
FPNV2. Nah, setelah itu akan muncul output. Di output tersebut ada bounding box-nya, label, dan confidence score. Di sini kenapa kita harus menggunakan passer RCNN ResNode 50 FPNV2? Karena passer RCNN adalah arsitektur deteksi objek yang akurat. ResNet 50 ini adalah backbone neural network yang kuat. Selanjutnya ada feature Pyramid Network, itu bisa mendeteksi objek kecil dan besar sekaligus. Yang terakhirnya di sini ada P2, yang dimana di sini versi terbaru yang baik performanya digunakan untuk define kuku kelas name. Selanjutnya di sini ada load image sample, yang dimana di sini adalah untuk mendownload gambar sampel. Fungsinya di sini yaitu untuk mendownload gambar. Contohnya dari GitHub repo yang biasa digunakan. Selanjutnya di sini pakai tray atau expect karena URL opener sudah deprecated di Python baru. Jadi kalau gagal otomatis pakai cara lain atau URL retrieve. Selanjutnya di sini ada bagian 2-nya, fungsi EMSO untuk tampilan gambar. Di sini kenapa kita harus mengkonversi dari BGR ke RGB ya? Karena di sini untuk OpenCP-nya itu bisa membaca gambar dalam performa BGR dan Matplotlib-nya menampilkan gambar dalam forma RGB. Di sini karena jika tidak dikonversi warna akan tertukar, bisa jadi merah jadi biru dan seterusnya. Selanjutnya di sini ada load an example image. Di sini yang pertama ada image path. Di kode ini untuk proses ResNet, yang dimana untuk step by step prosesingnya yang pertama itu di sini gambar diupload, terus gambar awal shape-nya yaitu ada height, width, dan channel warnanya ada 3. Itu tipe datanya plot yang diubah ke tipe plot. Selanjutnya ada permutnya 2,0 di sini, 1. Terus shape-nya jadi 3, height dan weight. Untuk format yang dibutuhkan pthread atau unsquency di sini ada 0, shape-nya jadi 1,3, height weight-nya. Di sini ada input tensornya 255.0. Setelah itu ada normalize-nya. Di sini ada nilai pixelnya dari rank 0 sampai 255 dan 0.0. Kenapa kita perlu menggunakan semua ini untuk stepnya? Karena permut 2,0,1 ini itu butuh format channel XH, XW, bukan HX, WX channel. Setelah itu ada unsqueeze 0, itu model butuh input batch minimal 1 gambar sekaligus. Terus di sini ada 255.0 ini adalah ResNet dilatih dengan nilai pixel 0 sampai 1, bukan 0 sampai 255. Ini untuk outputnya. Setelah itu ada load the passer RCNN model, yang dimana di sini passer RCNN ResNet 50 FPNV2 ini memanggil arsitektur model dari Torsification. Selanjutnya ada weak default, yang dimana di sini otomatis untuk mendownload bobot yang sudah dilatih pada dataset Coco. Yang di sini, yang dimana artinya tidak perlu melatih dari nol, modelnya yang sudah ada, pintar mengenali 91 objek yang di atas tadi. Ini untuk contohnya. Selanjutnya ada, di atas sini ada model eval, yang dimana model eval ini kenapa harus menggunakan model eval? Karena di sini ada model train yang berfungsi untuk melatih model atau mengaktifkan dropout batch norm atau update. Selanjutnya ada model eval yang dimana di sini berfungsi untuk prediksi, mematikan dropout batch norm pakai statistik tetap. Di sini ketika kita lupa menggunakan eval, maka hasil prediksi bisa tidak konsisten karena dropout masih aktif secara random. Oke, kita lanjut ke bagian yang tadi. Di sini ada verb from inference.
yang dimana di sini menggunakan Withrow Snowgrade. Di sini fungsi True Snowgrade ini, jika tanpa Snowgrade, PyTorch simpan semua penghitung untuk break propagation akan di sini boros memori, RAM, dan GPU. Jika dengan Snowgrade, FreeTorch-nya tidak disimpan di gradient dan hemat memori, inferensi lebih cepat juga. Di sini ini untuk contoh visualisasi outputnya. Di sini ada alur lengkapnya. Di sini yang pertama itu download gambar. Setelah di-download akan load atau processing dari BGR ke RGB, yaitu tensor normalise-nya. Setelah itu langsung load model pre-trained Faster RCNN plus ResNet 50. Setelah itu akan dilanjut ke model eval True Snowgrade tadi. Setelah itu akan diprediksi box labels dan scores. Di sini untuk filter dan visualisasi, bagian filter prediksi dengan threshold. Kenapa kita perlu menggunakan threshold? Karena model mendeteksi banyak objek tapi dengan tingkat keyakinan yang berbeda. Ada yang bisa dideteksi 0.98 yang diambil, ada juga yang 0.85 dibuang. Terus pada bagian bounding box-nya ini ada image with box. Di sini untuk koordinat box-nya xmin, xy, di tengahnya ada objek, ada xmax, ymax juga. Di sini menggunakan CP2 rectangle, gambar kotak, yaitu CP2 pakai format BGR bukan RGB, jadi 0.025 itu adalah merah. Setelah itu ada CP2 put text. CP2 put text di sini parameternya di sini ada posisinya xmin, ymin, min 5. Di sini artinya teks muncul atas kotak. Untuk yang selanjutnya di sini ada font size-nya 0.8. Ini untuk ukuran fontnya sedang. Di sini selanjutnya ada color 0,255,0 yang berarti BGR, yaitu warna hijau. Nah, di sini objek yang terdeteksi ini bounding box-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.